Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidah sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma-asma Allah yang baik yang Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama, maka siapa yang menghafalnya, dalam arti tidak hanya sekedar menghafal tetapi bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam asma Allah yang husna tersebut, maka ada jaminan, ada garansi dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan mempelajari ini mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa tahallaku bi akhlaqillah, berakhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan ini kita sampai pada asma Allah Al-Musawwir. Al-Musawwir ini masih ada keterkaitan dengan Al-Khaliq dan Al-Bari yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi Al-Musawwir ini adalah asma Allah yang menunjukkan betapa Allah itu adalah desainer yang paling luar biasa, tidak ada yang menyaingi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam memberikan bentuk kepada makhluknya tidak butuh bantuan siapa-siapa dan tidak butuh inspirasi apa-apa. Ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha segala-galanya. Jadi kalau kemarin itu Allah Subhanahu wa taala kita bahas asmanya Al-Khaliq, yang berarti beliau adalah yang menciptakan, kemudian dieksekusi dalam sifat Allah Al-Bari, yang maha membuat, dan hasilnya itu adalah merupakan wujud atau merupakan bukti dari Al-Musawwir, betapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu jadi secara sempurna seperti kita manusia ini, yang oleh Allah Ta'ala dinyatakan fi ahsani taqwim, sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita mau merenungkan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sama, orang yang kembar secara identik pun itu pasti ada perbedaannya. Sekian miliar manusia, bahkan mulai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada satupun yang sama. Paling tidak yang jelas berbeda itu sidik jarinya. Makanya polisi itu kalau mau mengidentifikasi seseorang itu dari sidik jari ini. Sidik jari ini tidak bisa dibohongi. Jadi setiap orang walaupun dia berada dalam satu rahim kembar identik sekalipun, itu sidik jarinya tidak sama. Sekian miliar manusia, demikian maha besarnya Allah. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang di luar manusia.
alam jagat raya yang demikian luasnya, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, dengan lautan yang terbentang luas, semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Karena memang Allah adalah Al-Musawwir, Grand Designer, yang maha membentuk. Kadang-kadang kita terkagum melihat pemandangan satu tempat, di situ ada air terjunnya yang jernih, kemudian ada pelangi yang menghiasi langit. Ini semua adalah merupakan lukisan-lukisan ilahi, merupakan wujud dari Allah Subhanahu wa taala itu Al-Musawwir, yang maha membentuk makhluknya dengan bentuk kejadian yang sebaik-baiknya. Maka dengan merenungi asma Allah Al-Musawwir ini, kita sama sekali tidak boleh kemudian menghina ciptaan Allah, menghina seseorang karena fisiknya, karena bagaimanapun bentuknya. Jangan dilihat bentuknya, tapi kita lihat siapa yang menciptakan itu. Bagaimanapun bentuk seseorang, itu ciptaan Allah yang maha musawwir, Al-Musawwir, yang maha memperbaiki ciptaannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita hadirkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Musawwir. Antara lain kalau kita baca Al-Quran surat Toha ayat nomor 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa yang ia berdoa, Rabbana, Tuhan kami, alladzi a'ta kulla syai'in, yang telah memberi kepada segala sesuatu, khalaqahu, bentuk kejadian. Jadi ini artinya Allah lah yang mendesain segala apa yang ada di muka bumi ini. Manusia dibuat seperti ini, binatang dengan aneka ragamnya, dengan ribuan jenis binatangnya yang punya kekhasan masing-masing. Ini semua menunjukkan betapa Allah itu maha agung, betapa Allah itu maha besar. Summa hada, kemudian Allah itu memberi petunjuk kebenaran. Jadi tinggal manusia itu mau mengikuti petunjuk itu atau mau menyimpang dari kebenaran. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, yang insya Allah sebagian besar kita sudah menghafal, di situ Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan asmanya, Al-Musawwir. Wa huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasyr ayat terakhir. Dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menjadikan engkau durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan engkau, fasawwaka, dan menyempurnakan bentuk ciptaanmu itu, fa'adalak, secara seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah telah menyusun tubuhmu. Jadi ini mengharuskan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah ketika kita merenungkan tentang diri kita sendiri. Terakhir, karena waktunya sudah hampir habis, surat Ali Imran ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Musawwir ini, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha
La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Ia kehendaki, kaifa yasha. Makin tadi saya katakan bahwa siapapun orang itu, bagaimanapun bentuknya, dia itu ciptaan Allah. Allah lah yang merancang itu, kaifa yasha, sekehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mudah-mudahan kita bisa meneladani asma Allah al-musawwir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya memungkasi perjalanan hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.